Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Candy dan tamunya masih sepasang suami istri, Mas Budi dan Mbak Arina. Boleh tahu nggak apa manfaat yang dirasakan dalam konteks kesehatan misalnya? Tadi kan kanker ya. Apa manfaat yang dirasakan dari sisi kesehatan dan kemudian kebahagiaan? Kalau saya sendiri, mungkin kalau Mas Budi punya ininya sendiri, tapi kalau saya kan memang lahir dan besar di Jakarta. Jadi pada saat saya pindah ke sini tuh, ke Salatiga, di situ saya merasakan bahwa ternyata hidup di kota kecil, kita bilang nggak desa lah ya, kota kecil ya Salatiga itu sangat buat saya tuh mewah. Mewah? Ya, mewah dalam bukan arti... mepet sawah gitu ya? Mewah dalam arti? Mewah dalam arti begitu kita jalan sedikit keluar, kita udah bisa lihat gunung. Bayangkan kita di Jakarta, mau lihat gunung harus ke puncak bermacet-macet ria ya. Macet. Iya, terus lalu kalau misalkan mau susu segar, tinggal telepon. Ada yang punya peternakan sapi, kita tinggal. Mau makan organik, kopeng itu, atau kita tinggal telepon, kita akan diantar gitu. Jadi freshness yang kita nggak dapatkan sebetulnya kalau kita. Jadi itu, sedangkan di kota besar Jakarta, fresh itu mahal loh itu harganya gitu. Mahal, jadi, ikan aja yang saya beli itu udah mati 7 kali baru ada di meja saya itu. Iya. Jadi itu buat saya, wah hidup di kota ternyata itu satu banyak kemewahan yang ternyata orang kota tuh pengen banget sebetulnya dan mahal harus mendapatkan. Di sini kita tuh nggak perlu mahal. Dan dari sisi kesehatan, karena saya dulu bekerja di advertising agency di Jakarta selama hampir 12 tahun ya, jadi bisa dibayangkan kesibukan sebuah advertising itu seperti apa. Saya dulu tuh punya penyakit seperti MAH, tapi MAH itu suatu hal yang penyakit tapi udah dianggap normal. Sakit MAH, saya ambil obat, taruh di tas, taruh di mobil, di mana-mana ada gitu. Jadi setiap saat itu bisa gitu. Setelah sekarang ini tinggal di situ, saya nggak pernah, baru sadar, saya nggak pernah perut saya melilit ya sekarang ya gitu. Jadi itu sebetulnya kehidupan yang sangat, ya dibilang santai enggak ya, karena juga kita kerja di sini nih, tapi kita menikmatinya gitu. Itu yang kalau yang dari saya. Mengurangi stres. Nanti psikolog akan bisa cerita nih indikator orang atau tanda-tanda orang stres. Salah satunya MAH itu ya. Nanti cerita. Nah, tapi kalau soal kanker bagaimana? Kalau saya pribadi sebetulnya saya dinyatakan sembuh 2021 bulan Agustus ya. Jadi ada penurunan secara signifikan ukuran kankernya waktu itu. Karena kanker itu letaknya di belakang bola mata sebelah kanan saya waktu itu. Nah, karena salah satu faktor menurut saya adalah di mana saya menerapkan pola hidup sehat tadi. Saya makan makanan dari kebun yang saya tanami sendiri. Dan saya bisa dikatakan stress free, tidak seperti sebelumnya. Meskipun ya kata sebetulnya stres ya masih ada, tapi levelnya atau tingkatannya tidak separah seperti dulu lah. Dan hidup saya juga teratur dalam artian saya punya rutinitas yang tidak saya dapatkan sebelumnya. Rutinitas waktu itu ada tetapi tidak seperti sekarang. Dan saya punya jejaring petani-petani, saya punya jejaring dengan teman-teman yang memiliki satu visi. Kami pendekatan dalam menerapkan bisnis kami, Tanah Surga, holistik. Artinya kita juga harus mencintai lingkungan karena organik, kita juga harus beretika, artinya kalau yang berorganik ya katakan organik, kalau enggak juga enggak. Kita juga mencoba untuk less waste, artinya kita bahkan pikirkan bahwa sedotan itu juga harus biodegradable, kita pakainya purun Bang. Kemudian purun itu ilalang yang sudah kering. Oh, bukan bambu kecil gitu ya? Bukan, purun. Kemudian kita pakai tas tenteng itu, kita menggunakan tas yang terbuat dari kulit singkong. Kulit-kulitnya kita bikin ekoenzim, dan bahkan ekoenzim itu kita gunakan untuk cuci piring, cuci gelas,
untuk ngelap meja kursi dan kemudian untuk membersihkan lantai. Kemudian waste-nya dari kitchen kita gunakan untuk pupuk kompos. Dan tanaman-tanaman itu kan punya daur, punya masanya sekitar 3 bulan sebelum kering kita gunakan juga untuk kompos. Kalau kita hidup di kota kecil dengan buka restoran seperti itu, apakah bisa memenuhi kebutuhan hidup kita? Kami sadar bahwa tanah surga ini tidak bisa profit making oriented. Artinya harus punya dampak. Makanya salah satu visi kami seperti yang saya katakan tadi merubah gaya hidup, pola berpikir masyarakat Indonesia. Karena itu harus sebagai salah satu tujuan. Karena kalau hanya atas mengandalkan profit, ya nggak nyampe. Jadi sekarang ini restoran yang dibangun di situ itu satu-satunya sumber penghasilan atau ada kegiatan lain? Saat ini begitu Bang. Jadi sumber penghasilan kami ya di resto itu. Oke, tapi sebelum itu pekerjaannya apa? Kalau saya waktu itu kerja selain jadi wartawan seperti yang saya sebutkan tadi, terakhir saya jadi semacam PR ya, atau Public Information Officer untuk misi PBB di Sudan waktu itu. Nah, ketika akhirnya bikin restoran ini, terus kemudian berhenti total atau ada masa transisi di situ? Saya pribadi berhenti total. Jadi ini pilihan ya? 2016 karena saya mengalami itu, mendapatkan anugerah kalau menurut saya, kanker tadi. Dan itu membuat hidup saya menjadi berbalik 180 derajat. Terus terang, saya orang yang nggak percaya waktu itu dengan apa yang berhubungan dengan organik. Karena bagi saya waktu itu hanya gimmick. Itu pengertian saya waktu saya belum punya penyakit ya. Karena jelas daunnya tidak bagus, bolong-bolong, harganya mahal. Harga daun yang bolong-bolong masa dihargain mahal? Kan nggak logis. Nah, setelah saya kena penyakit itu, hidup saya berubah dan saya sekarang punya kebun dan harus merawat dan mengapresiasi yang bolong-bolong justru. Artinya kalau itu dimakan oleh insek atau serangga, serangganya saja mau, berarti bagus untuk kita. Logikanya kan begitu, Bang. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu tayangan berikut ini. Saya Setio Budi. Saya Arina. Kami pemilik Tanah Surga Resto. Jadi konsep resto di Tanah Surga ini memang berbeda dengan resto lainnya. Konsep slow food yang kami terapkan di sini adalah bahwa kami menanam secara tanaman sendiri. Kita perlakukan secara organik tanpa pestisida dan bahan kimia lainnya. Di resto ini kami juga menerapkan konsep garden to table. Artinya kami mengambil bahan-bahan masakan dari kebun sendiri, lalu dibawa ke dapur untuk diolah di sana. Memang ini prosesnya panjang ya, tapi ya memang inilah konsep yang kami terapkan di sini. Vegetable tempura? Oh iya. Dressingnya. Ini yang kamu ketik tadi ya? Iya. Tumis. Terima kasih. Selamat menikmati. Iya. Wah. Enak gak, Di? Waktu itu kasih tahu ada resto di Salatiga yang konsepnya from garden to table. Menurutku sih tesnya enak ya. Nggak terbayang kalau ini tuh tanpa MSG, tanpa zat tambahan. Tapi rasanya ya enak. Jadi less waste ini dari dapur kita punya beberapa menu minuman yang menggunakan jeruk, menggunakan markisa, kulitnya kita gunakan untuk eco-enzim yang fungsinya cuci piring, membersihkan meja. Waste dari dapur, kemudian kita campur di tanah, kita tanam
kita masukkan ke dalam tanah, itu fungsinya sebagai kompos. Kami punya sekitar 60-an untuk makanan jenisnya, dan untuk minuman itu sekitar 60-an juga termasuk kopi. Dengan luas lahan tidak besar, mungkin sekitar 200 meter, tidak mungkin itu bisa memenuhi kebutuhan resto. Jadi untuk itu kami memang berjejaring dengan komunitas petani organik yang berada di sekitar Salatiga. Kebutuhan kami terpenuhi, bagi mereka juga itu menyerap hasil panen mereka. Jadi Tanah Surga ini bisa menjadi tempat di mana customer kami bisa menikmati makanan sehat dan lezat. Dan juga jadi tempat edukasi pentingnya mencintai lingkungan. Sudah kebayang ya indahnya hidup di desa ya. Baik, kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Kandi.